Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa PPG Angkatan 2 Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Nama Rahimah Hairani, NIM 231446223, asal sekolah SMA Negeri 6. Melakukan video pembelajaran pada hari ini Selasa 5 Desember 2023. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, lebih kita berdoa dimulai. Berdoa selesai, kepada ibu kita bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk semua. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu tanya dulu, apa kabar anak-anak Ibu semua? Baik, Bu. Oke, baik. Berarti sudah siap untuk memulai pelajaran pada hari ini. Ada yang tidak datang? Hadir semua. Oke, sebelum kita lanjutkan pelajaran untuk hari ini, sedikit kita ulangi dulu pelajaran minggu kemarin, yaitu suhu dan kalor. Apa yang dimaksud dengan suhu? Derajat panas dinginnya suatu benda. Oke, derajat panas dinginnya suatu benda. Kalau kalor? Kalor apa? Anan? Perpindahan panas. Perpindahan perpindahan panas. Kalau perpindahan panas berarti dia perpindahan panas dari suhu tinggi ke suhu rendah. Oke, untuk pembelajaran minggu ini kita masuk pada kalor dan perpindahan kalor, di mana sebelum melakukan pembelajaran, peserta didik itu harus mengetahui apa tujuan pembelajarannya. Yang pertama, setelah proses mengamati, mencari informasi, menanya dan berdiskusi, peserta didik itu dapat menjelaskan perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Kemudian melalui percobaan sebelumnya, peserta didik dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Dan yang ketiga, tujuan pembelajarannya itu melalui percobaan sebelumnya, peserta didik dapat menemukan penerapan cara perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Sebelum kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, ke proses inti, yang pertama yang harus Ibu tanyakan, mengapa wajan bisa panas? Siapa tahu? Siapa yang tahu mengapa wajan itu bisa panas? Ayo, Siti Aliazara. Wajan bisa panas karena perpindahan api ke wajan tersebut. Karena adanya proses perpindahan api ke wajan tersebut. Oke, kalau perpindahan kalor ada berapa tadi? Ya, perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang dikatakan perpindahan kalor secara konduksi artinya apa? Oke, itu dia perpindahan kalor secara konduksi. Anan? Perpindahan kalor melalui perantara. Perpindahan kalor melalui perantara. Kalau dia perpindahan kalor secara konveksi, Rian? Perpindahan kalor yang terjadi perpindahan kalor melalui zat perantara yang disertai dengan molekul-molekul lainnya. Kemudian perpindahan kalor secara radiasi, Reva. Perpindahan panas. Perpindahan kalor tanpa zat perantara. Itu dia jenis-jenis dari perpindahan kalor. Jadi sebelum kita masuk, kita
kita perhatikan dulu video pembelajaran berikut ini. Macam-macam perpindahan kalor atau panas beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik. Nah teman-teman, seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama, teman-teman mampu mengetahui jenis benda berdasarkan kemampuan menghantarkan kalor atau panas. Kemudian yang kedua, teman-teman mampu mengetahui macam-macam perpindahan kalor atau panas. Dan yang ketiga, teman-teman mampu mengetahui contoh perpindahan kalor atau panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, sebelum kita mengetahui apa saja macam-macam perpindahan kalor, alangkah baiknya kita harus memahami dan mengetahui prinsip perpindahan kalor. Nah teman-teman, prinsip perpindahan kalor yaitu besar kalor yang dilepaskan sama dengan kalor yang diterima. Nah teman-teman, benda yang melepaskan kalor adalah benda yang bersuhu lebih tinggi, sedangkan benda yang menerima kalor adalah benda yang bersuhu lebih rendah. Nah teman-teman, tahu gak sih bahwa benda-benda di sekitar kita ada yang bisa menghantarkan panas dan juga ada yang tidak bisa menghantarkan panas. Nah teman-teman, berikut adalah jenis benda berdasarkan kemampuan menghantarkan kalor atau panasnya, terbagi menjadi dua, yaitu ada konduktor dan isolator. Nah teman-teman, konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan kalor atau panas dengan baik. Contohnya besi dan aluminium. Sedangkan isolator merupakan benda yang tidak dapat menghantarkan kalor dengan baik. Contohnya kain dan kayu. Jadi teman-teman sekarang tidak perlu heran lagi ya saat melihat ibu teman-teman mengangkat panci dengan kain di tangannya, karena kain termasuk benda isolator atau tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Selanjutnya, pernahkah teman-teman merasa bingung kenapa saat sendok dimasukkan ke dalam air panas, sendok ikut menjadi panas? Atau mengapa saat di dekat api unggun, badan kita menjadi hangat? Ada yang tahu jawabannya? Iya betul. Nah teman-teman harus tahu bahwa peristiwa itu terjadi karena benda panas memberikan kalor pada benda dingin. Nah sekarang kita akan mengetahui macam-macam perpindahan kalor. Nah teman-teman, panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah untuk masing-masing penjelasannya akan saya jelaskan teman-teman. Oke teman-teman, macam-macam perpindahan kalor atau panas yang pertama yaitu secara konduksi atau hantaran. Nah teman-teman, konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Artinya, perpindahan kalor pada suatu zat tersebut tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Nah teman-teman, berikut adalah contoh perpindahan panas secara konduksi. Contoh yang pertama yaitu benda yang terbuat dari logam akan
akan terasa hangat atau panas jika ujung benda dipanaskan. Misalnya ketika memegang kembang api yang sedang dibakar. Kemudian contoh selanjutnya yaitu knalpot motor menjadi panas saat mesin dihidupkan. Contoh yang ketiga, tutup panci menjadi panas saat dipakai untuk menutup rebusan air. Dan contoh yang keempat yaitu sendok besi yang ikut panas setelah digunakan untuk mengaduk teh panas. Oke teman-teman, selanjutnya perpindahan kalor atau panas yang kedua yaitu secara konveksi atau aliran. Nah teman-teman, konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Jika partikel berpindah dan mengakibatkan kalor merambat, maka terjadilah konveksi. Nah teman-teman, konveksi ini terjadi pada zat cair dan gas seperti udara atau angin. Nah teman-teman, berikut ada contoh pabrik yang membumbung tinggi. Oke, selanjutnya perpindahan kalor atau panas yang ketiga yaitu secara radiasi atau pancaran. Nah teman-teman, radiasi adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Artinya langsung ya teman-teman, radiasi biasanya disertai cahaya. Nah teman-teman, berikut adalah contoh perpindahan panas secara radiasi. Contoh yang pertama, panas matahari sampai ke bumi walau melalui ruang hampa. Contoh yang kedua, tubuh terasa hangat ketika berada di dekat sumber api. Kemudian contoh yang ketiga, menetaskan telur unggas dengan lampu. Dan contoh yang keempat, pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Oke, itulah dia yang dikatakan dengan perpindahan kalor. Oke, untuk selanjutnya duduk sesuai dengan kelompoknya untuk mengerjakan LKPD yang akan Ibu bagi. Silakan dengan Ibu. Dan hasilkan peralatannya ini. Itu buka dulu. Kerjakan dulu. Cuma dua. Airnya dulu. Air 1, 2, 3, 4. Satu dulu. Yang mata dulu. Ya, apa-apa. Yang dipotong satu aja ya. Itu yang potong. Segitu aja. Ini jangan pilih. Ini. Tempat aja. Tergantung kalian yang mana dulu, konveksi dulu, radiasi dulu atau Mas Pi. Ini di. Kalau
partikelnya nih ya. Masukkan ke dalam gelas ukur. Ini nggak bisa di sini. Kalau dia lilinnya banyak Iya kan? Mau buat lah. Udah kan tuh ini kan. ya. Mana sendoknya? Sendoknya mana? Itu aja Pak. Iya, coba buka pasang. Di situ dia nggak apa-apa, coba buka lagi. Tadi Robi untuk partikelnya, kalau dia naik dia kan kelihatan dia, kalau saya panas dia kelihatan dia bisa kayak dengan partikel-partikel yang katanya tadi kan. Partikelnya langsung partikel. Ini dia yang berfungsi, dari Robi. Iya, kan kalau panasnya kan kelihatan dia besar. Kalau konveksi kan dia kan pantau, kalau dia naik kan kelihatan dia. Jadi kalau naik, kalau panas itu. Iya. Banyak kali ya. Airnya mana? Apa ya? Saya masih endam belum. Hah? Iya. Coba lah. Namanya dia apa? Sampai dia kelihatan kan? Sampai apa kali? Bila Bruna, baca di luar. Bila Bruna. Nanti kita itu ada. Ini pakai dasi aja. Jadi tambah banyak
Itu lapis sama kasa. Itu jadi hitam gitu. Nggak ada rasanya. Itu mau pakai kasa tapi ini bisa ada. Apa-apa cuma naik. Giginya panas, naik. Naik dia, kasih itu naik dia jadi. Panas sekali. Panas tak ini? Masih hangat kan? Panas, masih hangat. Kalian lagi mau lihat tadi yang naik kulkasnya? Ini berapa? Dia sepi. Dia sebelum namanya ditulis nama Panas sekali. Panas panas, tahu. Coba dilap nih, dilap nih. Nggak bisa pakai ini. Satu lagi buat yang percobaan ketiga, biar cepet deh lah. Percobaan ketiganya itu apa? Ya, sembari menunggu dia kan akan percobaan ketiga. Ya. Di sini ada apa ya? Di atas kertas dengan kotak penjelasannya. Di atas kertas bikinnya dengan kotak bedanya ya. Pakai tangannya kiri. Dia orang-orang udah mau perantau, boleh pakai tangan. Dia kan dia tahu ya. Tangannya apa gitu. Apa kali? Nah, belum panas sekali. Sampai mendidih lagi. Udah mendidih nanti kita lihat. Apa yang mau diisi?
Tapi juga yang itu. Tidak lele. Bentar lagi dulu. Dengan nunggu alirannya kan dibalik. Dan cepat dulu lagi. Isi kesimpulannya apa ya? Bagaimana kesimpulannya? Aku boleh satu. Wajahku nanti bukannya selesai kebakar kita nanti kan itu bakar setelah dapat kesimpulannya nak yang cepat kesimpulannya ya nanti kan nantinya ya dari semua perangkat dari suhu panas ke suhu yang dingin. Sehingga menjadi konveksi. Dan tulis kesimpulannya biar kita presentasikan. Sudah kelompok 1? Sudah? Sudah selesai laporannya?
Kita mulai dari kelompok 1. Selamat siang semua. Siap. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tes kelompok kami. Hasil pengamatan dari percobaan pertama. Bagaimana keadaan awal sendok sebelum dipanaskan? Keadaan sendok dingin. Bagaimana keadaan air sendok setelah dipanaskan? Keadaan air sendok setelah dipanaskan menjadi panas. Apakah terjadi antara panas lilin yang menyala tubuh sendok pada saat dipanaskan? Terjadi. Lilin mulai meleleh. Percobaan kedua. Bagaimana keadaan awal potongan kertas setelah dipanaskan? Kertas menjadi tenggelam. Bagaimana keadaan awal potongan kertas setelah dipanaskan? Kertas menjadi mengambang. Apakah terjadi aliran di dalam air panas saat dipanaskan? Terjadi. Kertas mengalami naik turun. Percobaan ketiga. Bagaimana keadaan air lilin setelah didekatkan dengan lilin yang menyala? Lilin menjadi meleleh. Apa yang kalian rasakan jika benda didekatkan lilin yang menyala terasa hangat? Maka benda akan terasa hangat. Apakah terjadi pancaran dari lilin yang menyala ke lilin yang didekatkan? Terjadi. Lilin perlahan-lahan mulai meleleh. Kesimpulan yang kami dapat dari hasil percobaan kami adalah konduksi adalah proses perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat. Jika konveksi adalah perpindahan kalor melalui zat pengantar yang disertai dengan perpindahan bagian-bagian zat. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa disertai zat perantara. Mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan selamat siang. Oke, ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada yang mau bertanya? Kelompok 3. Bagaimana, Nan? Puas. Kelompok 2? Kalian? Oke, silakan berdiri. Pada percobaan. Kenalkan saya Muhammad Reza dari kelompok 2 ingin bertanya. Bagaimana bisa terjadi aliran di dalam air panas saat dipanaskan? Kenapa bisa terjadi aliran di dalam air panas saat dipanaskan? Kenapa terjadi aliran air terhadap air saat dipanaskan? Karena air. Nah, kenapa? Jadi panas. Karena air mendidih. Karena air mendidih sehingga partikel-partikel di dalam air mengalami aliran. Oke, yang lain. Oke, masuk kelompok 3. Apakah panas dari api ke gelas beker mengalami radiasi? Apakah ini kelas beker Terjadi karena api mengalirkan dari benda yang bersuhu tinggi ke bersuhu rendah. Jadi terjadi karena gelas beker awalnya dingin lalu didekatkan dengan api akan menjadi panas. Oke, bagaimana kelompok 3? Sangat puas dengan jawaban saudara. Oke. Ada lagi? Oke, silakan diberikan tepuk tangan dulu. Oke. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf dan selamat siang. Selamat siang. Masih ada? Jadi kesimpulannya apa? Apa kesimpulannya tadi? Konduksi itu artinya perpindahan panas melalui zat berat antara. Kalau dia konveksi atau aliran, perpindahan panas disertai dengan partikel-partikel atau molekul-molekul lainnya. Kalau dia radiasi, perpindahan panas
hari ini bagaimana? Apa kesimpulan hari ini? Itulah kesimpulan hari ini. Jadi untuk hari ini kita cukup sekian. Silakan kembalikan, kumpulkan LKPD-nya ke depan. Ini mau, oke. Kalian tahu Alat-alatnya bukan keselin dong. Alatnya lagi, alatnya lupa ya. ini pegang. Di situ ada. Pembelajaran hari ini asik dan menyenangkan. Jadi apakah perpindahan kalor itu bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari? Bisa. Baik dia dari konveksi, konduksi maupun radiasi. Oke, untuk ada ibu tadi yang KPD tadi ada dia soal-soal untuk evaluasi, nanti kita kerjakan di rumah. Kemudian untuk pembelajaran ini kita cukupkan sampai di sini dan kita berjumpa minggu depan. Untuk kelas silakan disiapkan. Belum mengakhiri pelajaran hari ini, lebih kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepala ibu kita beri salam.